generasi kita itu sangat berhajat kepada perlindungan lebih daripada yang kita hajatkan hari ini. Itu pelajarannya, Pak. Apa sebab? Mendekati akhir zaman dan sudah berada di akhir zaman, fitnah-fitnah Dajjal itu semakin membuat pengaruh untuk generasi tergelincir itu semakin berat, semakin besar, semakin kuat. Sehingga kalaulah kita hari ini berhajat kepada perlindungan itu agar kita tidak tergelincir, maka maksudnya adalah berarti generasi kita lebih berhajat kepada perlindungan itu. Dan itu berangkat daripada lisan-lisan kita sebagai orang tua, yaitu mendoakan perlindungan untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kehendaknya, dan tentunya ini adalah bagian ikhtiar yang telah kita lakukan antara mencari ilmu dan juga meminta kepada Allah kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik adalah satu doa yang selalu harus kita lazimi, dan ini merupakan doa yang merupakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu saat beliau akan bertugas ke Yaman pada waktu itu. Khawatir kesibukan-kesibukan mengurus negara dan sebagainya itu membuat beliau kemudian berkurang intensitas untuk berzikir dan sebagainya, maka Nabi mengajari doa ini. Pertanyaannya, apakah sahabat Mu'ad kurang ilmu sehingga masih terus disuruh berdoa agar kuat untuk bisa berzikir, kuat untuk bisa bersyukur? Tidak, jamaah sekalian. Rasul seakan mengajarkan kepada beliau dan juga kita pada hari ini lewat nasihat beliau, usika ya Mu'ad alla tada'anna dubura kulla salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beliau seakan memberitahu kepada kita bahwasanya saat hatta zikir saja yang terlihat remeh kita bayangkan, bahkan mungkin telah tahu keutamaan-keutamaan, kita bisa fasih di lisan kita mengucapkan, tanpa kekuatan dari Allah satu ucapan zikir pun tidak akan bisa keluar. Dan inilah yang menjadikan kita tidak sombong, jamaah sekalian. Setiap ada kebaikan dan taatan yang telah kita lakukan, maka ucapkan alhamdulillah. Kita bisa ke masjid, alhamdulillah. Kita bisa duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Bukan karena wah ya saya tahu keutamaan majlis ilmu, ya semua banyak yang tahu jamaah, tapi untuk bisa mengamalkan apa yang diketahui tak semua mampu. Itulah kenapa dalam panggilan sholat hayya 'alas sholah kita disuruh mengucapkan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Seruan itu ada terdengar di kuping kita. Keutamaan sholat jamaah di masjid telah kita ketahui, tapi bisanya datang kita ke tempat ini karena Allah memberi kekuatan kepada kita. Maka minta kekuatan itu salah satunya dengan mengucapkan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Kalaupun sudah berada dalam ketaatan tersebut, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, pada subuh kali ini kembali kita bisa silaturahim, bermajlis bersama setelah kita melaksanakan kewajiban fardu. Alhamdulillah, semoga Allah rezekikan kepada kita istiqamah, niat yang senantiasa ikhlas dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, dan tentunya semoga barokah dalam majlis ini Allah turunkan untuk kita semua yang hadir dan mendengar, ditambahkannya ilmu yang manfaat untuk kita, serta diberikan kekuatan untuk bisa beramal dari ilmu yang telah kita pelajari insyaallah. Tidak lupa kita berselawat untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga selawat ini memupuk kesadaran kita agar selalu kita beragama mau mengikuti Nabi SAW. Selawat yang semoga menumbuhkan kecintaan kita, yang memunculkan loyalitas kita kepada Islam, kepada Rasulullah, dan tentunya kita menjadikan beliau sebagai teladan. Jamaah, subuh kali ini kita akan melanjutkan tema kita. Saya telah menyampaikan tentang beberapa hajat primer manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kaitkan dengan keluarga, kita kaitkan dengan generasi. Salah satunya kemarin saya mencontohkan terkait masalah perlindungan, dan hari ini saya akan tambahkan kembali di antara beberapa contoh orang-orang soleh dahulu yang senantiasa harus kita tiru,
tidak egois dalam meminta, berdoa, terutama untuk keluarga. Saya contohkan satu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam deretan doa-doanya selalu melibatkan bagaimana keluarganya pun masuk dalam doa beliau. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan dariku ya Allah dan juga dari anak turunanku. Jadi kalau tahu itu keburukan, minta kepada Allah kita dihindarkan dari keburukan itu. Jangan hanya sekedar terhindar untuk diri kita, tapi juga wabaniya, anak-anak kita lebih berhajat. Kita dalami pada pagi hari ini poin itu. An-na'budal asnam, jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita, turunan kita, mereka syirik, mereka jatuh kepada keburukan, mereka menyembah berhala, waliyadzubillah. Nabi Ibrahim juga mengajari kita doa, dan ini jamaah bisa membuka ulang deretan doanya di surah Ibrahim, surah 14, mulai dari ayat 35, kemudian terus ke bawah. Saya sebutkan lagi doa di ayat 40. Beliau bermohon kepada Allah agar dimudahkan untuk taat, dimudahkan untuk menegakkan sholat. Rabbij'alni muqimas sholat. Ya Allah, kata Nabiullah Ibrahim, jadikan aku itu mudah untuk muqimas sholat. Tidak sekedar mengerjakan, tapi menegakkan. Iqamatus sholat. Ya, bukan ada usholah. Kalau ada usholah itu yang penting mengerjakan. Ya. Tapi kalau iqamatus sholat, menegakkan, memperhatikan waktunya, perhatikan kaifiyat tata caranya, rukun-rukunnya, tumakninahnya, diperhatikan semuanya. Itu iqamatus shalah, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, beliau berdoa, ya Allah mudahkan saya untuk bisa iqamatus shalah ya Allah. Dan sekali lagi beliau mengajarkan kepada kita, anak-anaknya pun juga didoakan yang sama. Karena bisa jadi kita hari ini memenuhi masjid, generasi kita belum tentu menggantikan kita dalam masjid ini jamaah. Doa ini penting sekali. Wa min dzurriyyati ya Allah, dzurriyyatku juga ya Allah, anak turunanku juga ya Allah, jadikan mereka mudah untuk sholat, mudah menegakkan perintah. Inilah tradisi jamaah sekalian yang baik dari para salafus saleh terdahulu, generasi terbaik, manusia-manusia pilihan Nabi dan Rasul, dan juga generasi setelah Rasul SAW, ada para generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Banyak sekali kalau kita melihat literatur di dalam sejarah, mereka ketika meminta kebaikan kepada Allah, pasti keluarganya pun juga dimintakan. Nanti apa sebabnya kita bahas pada pagi hari ini. Satu contoh lagi yang perlu kita ingat dari tradisi berdoa, dan ini adalah hajat manusia kepada Allah, kita butuh sekali perlindungan. Ketika Maryam lahir, ibundanya bernama Hanah. Imran telah wafat sebelum kelahirannya Maryam. Jadi saat itu tokoh yang masyhur selain ibundanya adalah Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Kemudian Maryam nanti diasuh oleh Nabi Zakaria. Jamaah, setelah kewajiban memberi nama dengan nama yang baik, karena nama itu adalah doa, wa inni sammaituha Maryama, dan kami memberi nama dia dengan nama Maryam. Nah, perintah berikutnya adalah memohonkan perlindungan. Jadi kalau ayat yang sebelumnya kita bahas tentang 3 fase umur manusia, fase lemah, fase kuat. Nah, pemuda itu di fase kuat, kemudian fase lemah plus uban. Ini ayatnya sudah kita bahas, surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kita dari fase lemah. Kemudian setelah fase lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Ya, kemudian setelah fase lemah kita masuk fase kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah fase itu adalah fase lemah, kembali satu persatu kekuatan kita dicabut. Ya, mulai dari umur 40 terus sampai ke atas, ditambah dengan satu persatu uban menyala. Jamaah sekalian, 2 fase dari 3 fase, sebenarnya semua fase ini butuh kepada perlindungan, terutama kita lihat generasi muda kita. Tapi di antara yang banyak dicontohkan, justru dia saat fase kita udah mulai lemah semuanya, maka disitulah kita paling banyak untuk berhajat kepada perlindungan. Anak kecil lemah, orang tua lemah, masa dimana mudah untuk goyah. Jadi jamaah sekalian, saat kekuatan kita ini satu persatu sudah hilang, itu ujian kesabaran itu juga semakin berat jamaah sekalian, ya Allah muliakan. Semakin berat ujiannya untuk taat, semakin berat. Dulu mudah untuk sholat, Allahu Akbar, sekarang diangkat begini udah mulai sakit-sakit persendian,
itu tidak segampang yang kita bayangkan ketika sudah mulai masuk usia tersebut, plus ada penyakit yang sudah mulai Allah hadirkan. Nggak semua bisa mudah untuk itu. Banyak bahkan Allah, sudahlah kayaknya sudah bukan waktunya lagi saya untuk bisa melakukan ini. Mungkin akhirnya malah ditinggalkan amal itu. Ada yang tidak sabar dengan seperti itu. Jamaah sekalian, di saat-saat seperti itulah perlindungan itu sangat kita hajatkan. Kenapa? Karena disebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu nanti salah satunya lihat bagaimana bagian akhirnya. Nah, saat bagian akhir di masa tua kita, ini penentunya Pak. Masa tua kita mungkin cari yang mudah-mudah, kemudian ujian banyak. Oh, itu sangat berhajat sekali kepada perlindungan. Agar kita di ujung usia tidak masuk ke dalam ketergelinciran. Nah, mulai dari kecil perlindungan, dan mulai nanti ketika fase lemah lagi perlindungan itu harus lebih sering ya, lebih sering harus kita berdoa. Kalau yang waktu masih kecil maka orang tuanya yang mendoakan. Maka ketika Maryam lahir, setelah diberi nama didoakan perlindungan. Nah, masalah mendoakan perlindungan ini kalau fase bayi terkadang ada dua mazhab Pak dalam prakteknya. Yang pertama diadzani, ya, diadzani, dikomati. Sebagian tidak semuanya yang mengikuti madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala terkadang menjadikan adzan sebagai satu sebab perlindungan untuk bayi, sehingga ketika, dan itu menggunakan hadis yang derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, tidak sampai kepada derajat sahih, tentang bagaimana Nabi adzan kepada Hasan dan Husain. Derajat hadisnya di bawahnya Hasan bahkan, sehingga tidak semua mengamalkan hadis ini, ya. Sehingga tetapi tidak bertentangan dengan beberapa hadis sahih yang menyebutkan bahwa setiap adzan itu pasti larilah setan. Setan itu lari, kan tujuannya untuk mengusir setan, ya. Pendapat yang kedua, mayoritas bahkan para ulama menggunakan pelindungan, tidak menggunakan adzan. Karena adzan itu disepakati dalam syariat, al-adzan i'lamu bidukhuli waktu shalah. Soal adzan itu disyariatkan hanya satu tujuan, untuk mengumumkan waktu sholat telah masuk. Tidak untuk kelahiran, tidak pula untuk kematian. Tidak untuk kelahiran, tidak pula di dalam kuburan. Adzan hanya untuk memanggil orang sholat. Hadis yang panjang, ada beberapa riwayat termasuk ketika angin kencang, ternyata juga riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama. Angin kencang suruh adzan katanya gitu ya. Itu ada hadisnya Pak, cuman tidak sampai derajat sahih, ya. Jadi yang tidak dipersisihkan oleh para ulama hanya satu, adzan itu untuk i'lamu bidukhuli waktu sholat, untuk menandakan waktu sholat telah masuk. Riwayat pertama kali syariat adzan hanya untuk itu. Para sahabat dan diajak Rasulullah untuk berapat gimana caranya manggil orang sholat. Dulu tidak ada kewajiban jamaah. Jadi kewajiban jamaah sholat itu setelah ada syariat adzan. Dulu tidak ada kewajiban syariat sholat berjamaah, hanya wajib sholat aja, terserah di mana. Ya, setelah ada syariat adzan barulah ada kewajiban sholat berjamaah. Karena dulu tidak tahu gimana cara manggil orang sholat. Ada yang berpendapat dengan lonceng, dengan apa gitu ya. Tapi ini tasyabbuh dengan agama yang lain, sampai beberapa sahabat dimimpikan oleh Allah. Ini termasuk dalam pembahasan ru'yah shodiqah, mimpi yang benar. Itu salah satunya terjadi di antara para sahabat, termasuk sahabat Umar bin Khattab. Itu 20 kali dibuat bermimpi adzan Pak. Kemudian di antara beberapa sahabat yang lain juga cerita, ya Rasulullah saya juga mimpi yang sama. Ini salah satu ciri khas mimpi yang benar. Kadang mimpinya berulang, tidak terjadi pada satu orang, kemudian mengingatnya tidak pernah lupa satupun. Jadi kalau mimpi yang tidak benar Pak, hanya bunga tidur, namanya hadisun nafas, itu terkadang cerita di pagi hari udah beda cerita di sore hari, karena kita dibuat lupa cepat. Ya, detailnya pun akan dibuat semakin buram lupa detailnya. Itu mimpi hanya sekedar hadisun nafas, gejolak jiwa yang belum keturutan atau kebawa mimpi. Bahasa kita bunga tidur. Jadi mimpi ada 3. Satu hadisun nafas, yang kedua ru'yah shodiqah, yang ketiga adalah at-tahwif minasyaiton, rasa takut yang nanti kita nggak boleh cerita kalau mimpi model yang ketiga, mimpi jelek. Nah ini nggak boleh ceritakan Pak, itu tahwif minasyaiton, tujuannya supaya kita ngabdi ke setan, nurutin. Kenapa nggak jadi berangkat Pak? Aku bermimpi begini-begini tapi nggak tahu di mana gitu ya. Jadi samar-samar semuanya, itu mimpi nggak benar Pak.
Pertama, tak perlu diceritakan. Yang kedua, jangan sampai menghalangi kita untuk tidak jadi beramal. Nah, setan tuh suka, nah kan, gak jadi beramal kan, gak jadi berangkat kan, gak jadi buka toko kan, gak jadi buka warung kan, dibuat mimpi jelek-jelek, ya. Padahal at-tahwifu minasyaiton. Maka nanti ada beberapa adab kalau mimpi seperti ini. Salah satunya supaya tidak terjadi, tidak boleh diceritakan. Karena justru kalau diceritakan malah potensi akan terjadi. Ya, nanti ada babnya tentang masalah itu. Kenapa mimpi jelek tidak boleh diceritakan? Ya, kenapa mimpi jelek tak boleh diceritakan? Baik jamaah sekalian yang Allah muliakan, kembali kepada perlindungan. Jadi setelah ngasih nama, Maryam didoakan perlindungan. Ya, nah versi tafsir surah Ali Imran ini ayat 36 ini, Maryam tidak didoakan perlindungan dengan azab, tapi dengan kalimat inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Biasanya kalau pas acara akikah ayat ini dibaca untuk ngingetin kewajiban orang tua, ngasih nama, bernadar yang baik atau berharap yang baik. Ya, banyak itu pelajaran dari surah itu Ali Imran tentang kelahirannya Maryam, terutama kalau anaknya perempuan. Termasuk tadi inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Nah, ini yang kita akan ambil poin untuk pelajaran pagi hari ini sama seperti Nabiullah Ibrahim ketika berdoa untuk dirinya atau untuk orang yang kita doakan, itu include sak bawah-bawahannya kita doakan. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohonkan perlindungan kepadamu untuk anak ini ya Allah. Tidak titik Pak. Dan seluruh anak turunannya anak ini ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dua contoh yang tadi saya sebutkan, kita nyambung pelajaran kita hari ini tentang hajat perlindungan jemaah. Adalah sebuah pelajaran penting untuk kita bersama, bahwasanya generasi kita itu sangat berhajat kepada perlindungan lebih daripada yang kita hajatkan hari ini. Itu pelajarannya Pak. Apa sebab? Mendekati akhir zaman dan sudah berada di akhir zaman, fitnah-fitnah Dajjal itu semakin membuat pengaruh untuk generasi tergelincir itu semakin berat, semakin besar, semakin kuat. Sehingga kalaulah kita hari ini berhajat kepada perlindungan itu agar kita tidak tergelincir, maka maksudnya adalah berarti generasi kita lebih berhajat kepada perlindungan itu. Dan itu berangkat daripada lisan-lisan kita sebagai orang tua, yaitu mendoakan perlindungan untuk mereka. Maka jamaah sekalian, mengajari tentang muawwidzatain minimal lah, kulhu falak bin nas, menjadi senjata anak-anak kita. Minimal mau berangkat sekolah, jamaah sekalian, itu hal yang sangat penting, karena dalam muawwidzatain itu lengkap sudah Pak perlindungannya. Min syarri ma khalaq. Apa coba? Makhluk Allah. Mulai A sampai Z masuk dalam bagian min syarri ma khalaq. Supaya kita dilindungi dari apapun, makhluk apapun, benda apapun, sumber keburukan dari apapun. Min syarri ma khalaq. Apapun yang diciptakan oleh Allah, mulai sampai debu kecil, kuman yang gak terlihat, angin yang berhembus, semua itu ciptaan Allah semua. Allah bisa mentakdirkan itu kemudian bahaya bagi manusia, kita berlindung. Lengkap Al-Falaq sampai terakhir ya, karena tradisi di Indonesia ini terkait masalah privasi seperti ranking, seperti nilai, itu kan bahkan mulai harus dimunculkan Pak, bahkan dicari orang. Kalau bisa ranking 1 diumumkan di mana-mana dan sebagainya. Ya. Nah, ini kan bisa jadi potensi hasad. Kok dia yang ranking, padahal aku yang ya, mulai anak-anak sekolah sekali. Kenapa saya kan itu privasi ya? Ya ini salah satu hal yang mungkin tidak baik yang hari ini selalu kita kejar. Mengejar nilai itu buah daripada hasil pendidikannya pasti tidak baik, pasti tidak baik. Itulah kenapa, karena hari ini yang kita kejar nilai, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita ini gelisah Pak ketika anak kita menurut kita nilainya tidak ada. Menurut kita nilai tanda kutip angka 100, angka 9, status cum laude dan sebagainya, sehingga kita merasa bermasalah ketika anak kita nggak menyandang nilai tersebut. Sementara nilai yang lain kadang kita lupa untuk melihatnya dan menghargainya. Piring numpuk pasti beres ada dia, itu nggak pernah kita hargai. Kadang itu nilai padahal lebih tinggi di atas nilai 100 Pak. Kamarnya beres, nggak kita suruh dari rapi. Sering nanya, Bapak sehat kah? Ini Pak tak injek-injek Pak. Injek-injek maksudnya biasanya orang Jawa biasa Pak, injek-injek itu bukan
nggak sopan, tapi ya kadang gitu injak-injak apa kakinya atau apa. Oh, itu nilainya lebih dari 100 Pak ya. Nah karena kita ini seperti itu, apa namanya, kebiasaan tradisi di tempat kita, sehingga kadang kita lebih menghargai nilai-nilai angka tersebut dibanding nilai-nilai yang mungkin kalau diangkai lebih melampaui dari angka itu. Itulah kenapa Pak, kadang kita ini mengambil pola-pola pendidikan dari Barat, meninggalkan Islam, malah yang di Barat seakan-akan mereka mengambil metode-metode pendidikan dan pelajaran itu daripada Islam ya. Saya banyak membaca literatur tentang pendidikan yang diterapkan di sana. Ya saya bilang, ini mereka ini seakan sudah justru mempraktekkan itu, dan sabar Pak. Fase pelajaran tuh disabari. Kita kan pengen kalau bisa lahir tuh bisa ini bisa itu gitu Pak ya, A sampai Z. Kalau bahasanya pertanian, buah itu kalau pengen cepet buah, siapa petaninya itu pengen cepet pohonnya itu buah ya, dengan cara instan, entah itu dicangkok atau di steak, itu nggak sampai setahun Pak buah Pak. Tapi kalau mau sabar ya cukup lama, 5 tahun baru buah ya. Tapi kalau sudah buah tuh diukulahatulahi, dan sepanjang tahun dia akan ngasih buah, lebih panjang buah pohonnya, lebih awet pohonnya kalau memang disabari pertama kali. Nah ini dalam punya pola pendidikan juga sama Pak, dibebani mulai dari kecil, pengennya cepat buah, bisa ini bisa itu. Tapi setelah menjelang mereka lelah, ada fase di mana anak kita nanti akan lelah. Ini catat penting jamaah sekalian. Ada fase di mana manusia itu lelah, karena prinsip manusia tidak akan pernah selamanya mau dibebani. Selamanya Pak, siapapun kita tidak akan mau dibebani. Ada satu waktu di mana pembebanan itu terus kita lakukan, demi mungkin nafsu kita, pengen anak kita cepat bisa ini bisa itu, maka yang terjadi ada istilah trauma bahkan dalam urusan agama. Trauma di mana akhirnya mereka tidak sholat, padahal kita ajari sholat sudah Pak. Kita tahu. Jadi jamaah sekalian, terkait tentang syariah, tentang masalah urusan syariah, ini kadang menjadi fokus kita. Lupa bahwa saya sebelum syariah ada masalah akidah. Masalah akidah. Masalah akidah itu fitrah Pak, lebih mudah dari ngajarinya. Sementara syariah itu beban, sebenarnya lebih sulit. Nah kadang kita memilih untuk ngajari lebih sulit dibanding mengajari yang lebih mudah. Fitrahnya manusia itu taslim, menerima Pak, ngajari akidah ya. Sementara fitrah kita itu menolak beban. Nah syariat itu beban Pak, kutiba alaikumusiyam, beban itu Pak. Aqimus shalah, enaknya tidur itu suruh sholat, beban. Maka Nabi menyebut angka 7 di sholat itu ada pelajarannya Pak. Kenapa tidak di bawahnya? Ini pohon ini kalau pengen cepat buah ya pupuknya dicor-corit ya cepet Pak, tapi ya tadi kadang nanti ngambek. Kalau nggak dipupuk nggak mau buah lagi ya, karena sudah manja sejak kecil ya. Kalau nggak didorong tidak mau jalan. Seberapa lama kita akan mau terus capek ngingetin tentang sholat, karena tidak selalu sadar dalam dirinya sholat, saya ini harus berbuah, saya ini harus beramal, dalam diri ini tidak. Tapi karena itu yang kita suruh, ayo buah. Jamaah sekalian, hari ini mohon maaf ya, belajar tentang calistung tempat kita itu ramai, mulai kecil-kecil udah diajari baca, tulis, hitung, sebagainya. Karena pengen anak-anak itu kalau kecil bisa baca ini, bisa itu dan sebagainya. Ini terkadang yang kadang memang kita susah untuk sabar, dan nilai-nilai itulah yang akan kita kejar, sehingga anak kita kalau belum bisa membaca sedih, belum bisa ini sedih, belum bisa itu sedih, padahal ya Allah dibangunnya udah gampang. Kadang ke masjid kadang nggak usah disuruh ikut anak ya, ikut. Itu sudah nilai yang besar Pak, nilai yang besar ya jamaah sekalian. Kemudian di beberapa negara di Eropa bahkan itu ngajari baca tulis tuh usia kelas 2 SD. Sebelumnya itu diajak bermain, dan dalam bermain itu diajari banyak hal, berbagi, toleransi, antri, peduli dalam bermain, tidak merebut pokoknya belajar yang sangat mahal Pak, dimana itu susah didapati ketika generasi kita sudah besar. Empati, simpati
sudah punya berilmu nggak punya simpati. Kemarin ada kasus di mana ada anak ngeracun orang tuanya, ya, lantaran salah satu di antara sekian banyak sebab yang baru dikorek karena ada saudara cemburu saudaranya, kenapa kok saya terus yang dimintain, padahal ada saudara saya juga, ya. Jadi pelajaran tentang simpati, empati, itu mahal Pak. Padahal anak-anak yang berprestasi belum menjamin sifat itu muncul. Buang sampah sembarangan, itu hal yang kelihatan biasa dalam hari ini meskipun prestasi secara akademisnya bagus. Tidak mau antri, tidak mau ngalah, tidak mau kurang lebih, kelihatan betul kalau di perjalanan kita. Ya, nah, ini PR untuk kita bersama sebenarnya jemaah sekalian, tapi muhasabah kembali bahwasanya semua terkadang berawal daripada diri kita. Berawal daripada diri kita. Saya kembali kepada poin perlindungan bahwasanya hari ini kalaulah kita berhajat kepada perlindungan kepada Allah dari segala macam keburukan, maka sebenarnya generasi kita lebih berhajat kepada perlindungan dan pertolongan itu dibanding yang kita hari ini perlukan. Apa sebab? Yang mereka akan hadapi jauh lebih berat. Saya contohkan Pak poin ini supaya kita kalau dalam doa-doa tidak lupa lagi doakan keluarga kita, terutama anak-anak kita. Saya contohkan tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar jemaah sekalian itu pertama kali memang dibuat oleh Allah lewat istilah-istilah yang seharusnya membuat kita jijik untuk melakukan dosa itu. Ya. Kemudian contoh sayyiat, ya, disebut dengan fahsya, itu maknanya jelek-jelek semua Pak. Sesuatu yang letaknya di belakang, kotoran, bau yang busuk. Itu kalau kita bongkar makna-maknanya, itu isinya jelek semua. Tujuannya apa? Syariat membuat istilah dosa itu dengan perkara jelek supaya kita kalau melakukannya itu malu. Karena kita sedang melakukan kejelekan. Dulu pernah saya ceritakan tentang istilah yang sering didengar di tempat kita tentang contoh orang pintar. Istilah ini Pak ya. Kenapa orang nggak malu datang ke orang pintar? Karena penamaannya orang pintar. Maka Islam tidak menamakannya dengan orang pintar yang disamakan dengan dukun ini. Dalam hadisnya coba lihat redaksi hadisnya Pak. Man ata kahinan au arrafan. Siapa yang disamakan ini? Siapa yang datang kepada dukun atau arraf. Saya tidak terjemahkan dulu, nanti kan kita akan bongkar terjemahnya dikit. Fasa'alau an say'in. Habis datang dia tanya sama dia, konsultasi. Fasaddaqahu bima yaqul. Habis konsultasi dia membenarkan penyampaian para dukun tadi. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Kufur kepada Quran. Riwayat yang lain menyebutkan lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Enggak akan diterima salatnya 40 hari. Oke. Kita terjemahkan ini. Kalau dukun sudah jelas kahin. Baju hitam, kemenyan, ya, yang matanya merah, mungkin begitu Pak ya. Di sebuah tempat-tempat yang menyeramkan, yang datang ya begitu juga. Tatoan yang datang begitu. Nah ini sekarang ada yang berbeda, gamisan, rapi, wangi, tasbihan, ya kan? Yang datang juga sarungan, gitu ya. Nah di sini disebutkan kahinan au arraf. Nah ada status berikutnya arraf. Kenapa tidak arif? Tapi syariat menyebutkan arraf. Inilah salah satu contoh melebeli sesuatu itu penting Pak. Supaya kita apa? Malu untuk melakukannya. Jijik kepadanya. Arif itu orang pintar. Kalau orang pintar namanya arif. Arif sudah jadi bahasa Indonesia Pak. Arif bijak sana. Kenapa dalam hadis ini nggak disebut arif? Man atakahinan au arifan. Enggak. Tapi bunyinya man atakahinan au arrafan. Cuman kita hari ini masalah dalam menerjemahkan. Karena kalau dilihat dari redaksi hadisnya artinya bukan orang pintar. Ditambahin dikit Pak, orang yang sok pintar. Apa? Sok pintar itu dikasih tasdid arraf, ya kan? Kalau orang pintar arif, orang pintar arif. Nah bunyi hadisnya bukan orang pintar tapi arraf. Maka terjemahkanlah sesuai dengan hadis, jangan versi kita. Dari mana Pak? Dari tempat orang sok pintar. Nah gitu ya, begitu Pak. Mau kemana Pak? Mau ke tempat orang sok pintar supaya Bapak balik lagi, begitu loh. Tapi kalau kita definisikan ke tempat orang pintar ya bisa, bahkan kita mau menyetorkan diri ke sana, cari konsultasi ke situ, orang yang pintar.
Tapi kalau sudah statusnya kita labeli orang arraf, sok pintar, ya paling nggak sampean mikir lah, ngapain sampean kedatang orang-orang sok pintar, Pak? Gitu kan? Ya begitulah dengan istilah dosa, Pak. Generasi ya hari ini mereka akan dihadapkan dengan beautifikasi dosa. Dosa itu dibuat indah, tajzin kalau dalam bahasa syariat, dibuat indah sehingga orang habis melakukannya merasa nggak salah. Atau mungkin sedang melakukannya seakan sebuah kebanggaan, ya karena istilahnya dibuat bagus. Homo, kaum pelangi. Bagus kan, Mbak? Pelangi itu indah. Jadi masuk jadi homo pun ya nggak merasa, oh kaum pelangi mewarnai ya. Apa Bu? Kupu-kupu malam. Istilah-istilah itu, Pak, itu sudah mulai viral, sudah mulai viral dan sekarang menjadi hal biasa. Zina distatuskan ML, ada love-nya kan, ekspresi cinta, making love, ya kan. Jadi kalau nggak melakukan itu berarti tidak bukti bahwa belum cinta. Pembuatan cinta harus making love, padahal apa? Zina namanya, ya. Pelacur, kenapa nggak disebutkan pelacur saja, tapi kita statuskan dengan mulia pekerja seks komersial. Nah, ini kan pembagusan status, Pak. Pekerjaan loh saya lakukan, diakui pekerja seks komersial, padahal apa? Pelacur. Makanya ketika ini sudah bergeser istilah, Pak, orang masuk ke dalam dosa itu ya nggak terlalu gimana, nggak terlalu jijik atau apa, pekerjaan pekerja seks komersial. Apa pekerjaannya, Mbak? Pelacur saya, Pak. Nggak malu pasti, ya. Tapi karena ini dibuat istilahnya istilah kayak dengan alasan hak asasi manusia, tapi justru menjerumuskan generasi kita mudah justru berbuat dosa. Jadi sebab orang di akhir zaman berbuat dosa itu salah satunya kalau dirangkum ada dua, Pak. Satu sebagaimana yang saya bahas ini, karena istilahnya dibagus-bagusin sehingga orang nggak jijik berbuat dosa, ya, sehingga orang tidak jijik berbuat dosa. Karena dosanya itu dibuat cantik-cantik bahasanya, sehingga berbuat dosa pun nggak masalah. Yang kedua, sebab hari ini mudah terjerumus kepada dosa, apa? Karena pembatasan daripada dosa. Ya, berarti apa? Kalau nggak melakukan dosa yang dimaksud, berarti dia nggak bermasalah. Di saya, tempat kelahiran saya, ada yang diviralkan, dosa itu ada 5. Dosa besar itu ada 5. Jadi pembatasan dosa itu bermasalah, Pak. Jadi bukan berarti 5 dosa ini bukan nggak dosa, Pak. Ada yang terkenal dengan di tempat saya di Jawa, Molimo, M5, apalagi main, ya itu nggak judi, nggak apa gitu ya, madon, nggak main perempuan, kemudian maling, tidak mencuri, kemudian apalagi ya, madat, minum. Ada di narkoba, minum. Oh, kok ya uang wis gak zina, nggak minum homer, nggak judi, nggak main wedoan, wis tidak ada masalah dia. Meskipun riba, meskipun durhaka sama orang tua, itu nanti jadi pembatasan dosa itu bermasalah, Pak. Sementing nggak zina, sementing nggak minum homer, oh baik pasti orang sudah ini. Jadi list daftar cari orang baik itu ya salah satu standarnya kadang pakai M5 ini. Minum nggak orangnya, nggak, oke. Main judi nggak, maling, pencuri, korupsi nggak, apalagi main perempuan enggak, ya, narkoba enggak, udah baik berarti orangnya. Nah ini akhirnya bermasalah sehingga jatuh kepada dosa besar, padahal masih masuk dalam dosa besar, enggak merasa bersalah. Saya nggak melakukan M5 kok. Sementing saya nggak maling, nggak main perempuan, nggak main judi, nggak minum, nggak narkoba, beres. Nah ini pembatasan istilah dosa juga menjadi masalah, Pak. Itulah kenapa penting banyak referensi kitab-kitab para ulama yang membantu kita. Dosa itu seperti apa sih? Imam Az-Zahabi bahkan menulis satu kitab khusus namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu beliau saja menuliskan minimal ada 70, Pak, dosa-dosa besar. Untuk apa ini penting kita pelajari? Salah satunya supaya kita tidak mudah merasa aman, ya, dalam perilaku kita padahal sedang kita melakukan perkara yang menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenapa dibatasi? Karena nanti jenis dosa itu semakin banyak, Pak, semakin melebar begini. Sehingga kalau dibatasi, dia masuk dalam kubangan dosa yang melebar tadi nggak masalah, padahal sudah dalam derajat jeratan dosa. Nah inilah kenapa saya katakan apa yang dihadapi generasi kita hari ini nanti lebih berat, Pak.
Karena semakin hal-hal yang buruk itu dibuat indah-indah, seakan-akan nggak masalah, bahkan dilabeli dengan syariah atau apa, padahal sama-sama ini perkara bermasalah. Cuman kadang kita menggampangkan dengan melabeli tersebut, ya, padahal juga masih masuk dalam perkara yang bermasalah. Jadi pastikan mendoakan diri kita, doakan kepada keluarga kita. Dalam syariat sebenarnya poin ini sudah sering kita diajarkan, minimal dalam doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Contoh, ya, untuk saudara saja, ini namanya mafhum muwafaqah, ya, faham kelanjutan. Jadi untuk orang lain saja kita mendoakan, dianjurkan syariat, apalagi orang dalam keluarga kita, maksudnya begitu, Pak. Itu kan doa ya, Allah ampuni kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kan ciri contoh syariat mengajari kita doa tidak boleh egois. Orang lain juga kita doakan. Tapi mafhum muwafaqahnya, kalau orang lain saja disyariatkan kita suruh mendoakan, apalagi dalam keluarga kita. Saya sebutkan sebagai satu alasan, yaitu salah satunya karena mereka lebih berhajat daripada kita, karena ujian yang dihadapi itu lebih besar daripada apa yang hari ini kita hadapi. Jamaah sekalian, apakah cukup dengan doa? Tentunya tidak. Pendidikan itu kata kuncinya dua. Satu, kekuatan doa, ini sudah kita bahas. Yang kedua, keteladanan. Berarti selain sungguh-sungguh kita dalam berdoa, maka sungguh-sungguh yang kedua adalah sungguh-sungguh kita dalam memberikan teladan. Doa karena hati manusia bukan dalam kuasa kita. Inna qulubal ibadi baina asabi'ir rahman wa yuqallibu kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia itu dalam genggamannya Ar-Rahman, dan Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Hatta anak kita, bahkan diri kita pun tak bisa menguasai, Pak. Sehingga itulah kenapa kadang kita sering tergelincir minta ampun sama Allah. Kita bahkan berlindung wa min sayyiati a'malina. Min sururi anfusina wa min sayyiati a'mal. Diri kita aja kadang keburukannya kita nggak bisa melawannya kalau nggak diizin, kalau nggak dapat kekuatan dari Allah. Sehingga kita bermohon, ya Allah, kami berlindung dari keburukan hatta keburukan diri kami. Berarti untuk diri kita saja kita nggak bisa kontrol keburukannya, Pak. Kita minta tolong sama Allah untuk itu berlindung. Hatta dari keburukan dari kita, apalagi juga generasi kita. Ya, hati mereka bukan dalam kuasa kita, maka berlindunglah kepada Allah. Ya Allah, kami nggak bisa kuasai mereka, Engkau yang bolak-balikkan hatinya. Kami hanya bisa mendoakan, lindungi mereka, ya Allah. Doakan yang baik semua, Pak. Nah, barulah kedua adalah kesungguhan memberikan teladan. Perbanyaklah untuk mendengar, ya, kemudian mencontohkan. Itulah kenapa Allah kasih kuping kita dua, Pak, mulut kita satu. Manusia itu memang hari ini tergelincirnya karena sering banyak ngomongnya, jarang dengarnya. Mendengar itu adalah perkara yang paling disukai, Pak, karena banyak orang itu tidak mau cerita dengan kita karena kita tidak asik untuk menjadi pendengar. Baru ngomong sebentar sudah dimarahin, baru ngomong, dengerin dulu sampai selesai, Pak. Dengerin meskipun di hati kita udah bergejolak, pasti marah kita dengan ceritanya ini. Dengerin dulu sampai selesai, barulah nanti kita sampaikan apa nasihat kita. Karena kita budayanya sering tidak mendengar, ya. Jadi dengar, setelah mendengar banyak nyontoin daripada ceramah. Sekali lagi, Pak, terkadang hajat daripada generasi kita itu tidak pada ceramah-ceramah kita. Kalimat nasihatnya mungkin singkat-singkat saja, tapi banyaklah mencontohkan. Ini dua poin yang kita bisa ambil terkait bagaimana pentingnya doa, dan yang kedua pentingnya keteladanan. Semoga Allah merahmati kita dan juga merahmati generasi kita semuanya, menjaga kita dan menjaga seluruh generasi kita dari segala macam fitnah-fitnah dunia dan fitnah-fitnah akhir zaman yang ada. Barakallahu fikum. Kita mari akhiri majelis kita bagi barokah ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.